Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Kita ke informasi utama pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD datang lebih awal guna mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI membahas dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah. Rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD digelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Komisi 3 DPR mencecar Mahfud MD soal pernyataan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat hari ini hanya dihadiri Komite TPPU yang juga dijabat Menko Polhukam Mahfud MD. Komisi 3 akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani bila transaksi mencurigakan itu ada kaitannya dengan pajak. Kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap nih dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa, saudara. Untuk membahas rapat dengar pendapat yang cukup menegangkan antara Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan anggota Komisi 3 DPR RI, sudah bergabung bersama kami Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI. Selamat petang, Pak Boy. Selamat petang Anissa dan seluruh pemirsa. Baik, Pak Boy, ini Anda melaporkan Menko Polhukam, Menkyu dan juga Kepala PPATK ke polisi. Sebenarnya apa tujuannya, Pak Boy? Menghilangkan kulitnya aja, Anissa. Jadi kemarin itu rapat dengar pendapat yang di Komisi 3 dengan PPATK itu kan hanya berdebat tentang prosedur, terus dianggap tidak punya kewenangan, terus kemudian dianggap menyerang politik Kementerian Keuangan. Kan itu menurut saya hanya kulit aja. Substansinya kan pencucian uang 349 itu mau dikenakan, dibongkar, disita kapan, targetnya kapan, kan harusnya begitu. Nah ketika ini bicaranya kulit, maka kulitnya saya ambil, saya serahkan polisi, biar polisi yang ngurusin lah. Supaya rapat kerja hari ini lebih substansi, lebih bicara isi gitu. Jadi saya ini pura-pura membantu negara gitulah, Anissa. Gitu aja masih. Baik, Pak Boy, dari rapat hari ini pun yang dibahas hanya apakah elok seorang pejabat publik berbicara sesuatu yang sangat fantastis, bombastis. Tidak ada membahas soal ini aliran dana kemana, terletak yang paling besar di wilayah mana, itu tidak ada. Ya, nampaknya sudah ada sedikit mulai masuk isi, Anissa. Jadi ya paling tidak punya pengaruh lah, teman-teman media juga rame, gitu kan, rakyat juga rame, netizen. Saya nyumbang 0,001% lapor polisi, itu nampaknya hari ini sudah mulai agak masuki materi substansi, jadi sudah memasuki isi. Misalnya juga agregatnya, terus kemudian pada posisi ini dari pajak, dari bea cukai, dari mana, itu kan sudah mulai substansi. Dan mestinya nanti rapat ini akan merumuskan mau dikemanakan ini perkara ini untuk pengungkapan apakah ke KPK, kejaksaan, polisi, atau penyidik pajak atau penyidik bea cukai untuk dirangkaikan pencucian uangnya gitu. Jadi ini yang kita harapkan, dan kemudian target waktunya dan jumlah berapa yang ditargetkan akan bisa dirampas untuk negara. Saya akan menargetkan tidak banyak-banyak, separuh aja lah. 349 itu kan sudah 170 triliun. Dan akan diserahkan siapa? Kan gitu. Kalau KPK kemarin katanya belum menangkap ikan besar, ya ini serahkan aja KPK misalnya gitu loh. Jadi ini sesuatu yang pada posisi enak-enakan saja menurut saya gitu. Jadi mestinya substansi ke sana nanti. Itu Anissa. Baik, Pak Boy, Anda harapkan pada RDP ini sudah sampai mana akan terbahas terkait 349 triliun ini? Ya tadi misalnya sudah mulai dikelompokkan, misalnya beberapa orang yang misalnya atau perusahaan yang
kemudian mulai dibuka oleh Pak Ivan. Kalau tidak rame-rame gini tidak dibuka, misalnya satu orang pakai perusahaan banyak, terus terendus dia menggunakan yang lain. Kan berarti polanya secara agregat, secara umum sudah dikemukakan modusnya gitu. Tinggal ini nanti kan penegak hukum untuk mencari orangnya itu siapa. Berarti datanya kan sudah ada di PPATK. Orangnya, perusahaannya, caranya, uangnya disimpan di mana, kan sudah ada semua. Jadi tinggal yang itu yang nantinya saya kira akan mudah dirumuskan oleh pansus kalau memang mau bentuk pansus, kalau tidak bentuk pansus pun diserahkan kepada penegak hukum sehingga kita bisa mengawal, mengontrolnya. Kalau supaya nanti ini hangat-hangat tai ayam, kita paling tidak dengan gaduh-gaduhnya kemarin, maka hari ini mulai buka-bukaan yang itu bisa dipahami masyarakat. Misalnya tadi kayak Pak Mahfud, tukar koper di atas pesawat, satu kertas satu isi uang, tuker-tukeran di atas pesawat misalnya. Itu kan berarti ada namanya orangnya dan itu rangkaian perusahaan apa kan? Misalnya saya juga punya catatan cara menukar dolar itu sekarang setoran kepada perusahaan yang menaungi bank, bukan kepada bank sistem money changer, tapi menyetor ke induk perusahaannya, baru kita nanti atas setoran itu kita tukar langsung kepada kantor cabang banknya. Jadi bukan sistem money changer. Itu baru saya dapat bulan-bulan ini aja itu, Anissa. Jadi banyak yang mestinya kita bisa kolaborasi dan tidak perlu kita teriak-teriak, tidak perlu ada Mario memukuli David. Sebenarnya ini kalau kita kembalikan pemerintah dan DPR sama-sama teledornya gitu. Seperti tadi DPR mengatakan bahwa pemerintah kok membiarkan ini, DPR padahal yang ngawasi kan gitu. Jadi ini kan kita ini tidak punya kewenangan, tapi kan kita bisa mengadu mereka supaya bisa bekerja. Dengan kita ramein ini kan sebenarnya kita mengadu domba mereka antara yang ngawasi dan yang diawasi supaya bekerja lebih baik, supaya melayani rakyatnya, jaga amanah, tidak khianat dan tidak korupsi. Itu yang kita jaga nih, saya. Baik, Pak Boy, kalau menurut Anda apakah rapat kali ini ataupun rapat lanjutan nanti harus membuka sampai ke inisial, kemudian siapa saja yang bermain, modusnya seperti apa? Seperti Sri Mulyani Menkyu sebelumnya pernah nyebut inisial dan itu dianggap overlapping. Oh enggak, inisial itu memang harus disebut Bu Sri Mulyani. Kalau nanti tidak nyebut inisial nanti dikira ini diserang lagi bahwa itu hanya omong kosong kan gitu kan. Justru inisial dan modus itu perlu disampaikan, dan seperti polisi KPK kan juga menyampaikan masih tersangka aja kan diumumkan gitu kan. Nah, pembukaan rahasia itu kan beririsan dengan pencemaran nama baik kan, Sa. Nah, pencemaran nama baik itu tidak berlaku kalau satu, demi penegakan hukum, dua, ada faktanya, ketiga, tidak ada niat jahat. Nah, kalau ini kemudian memang untuk penegakan hukum arahnya dan DPR itu juga menyebut untuk proses ini supaya tuntas, maka ya mau tidak mau data sedikit dibuka begitu. Dengan begitu terpaksa dibuka kan data ini kan. Dan inilah yang kita harapkan sebenarnya dengan kegaduhan-kegaduhan ini apa yang kita dapatkan, maka semua bisa berproses, negara diuntungkan. Kalau ini sekali lagi saya katakan dapat separuh aja 170 triliun sudah berapa bendungan yang bisa kita bikin. Anggap aja satu bendungan 5 triliun. Nah, bendungan besar loh Anissa. Berapa petani yang bisa kita bantu di NTT, di NTB, di Papua, di tempat-tempat yang kurang hujan gitu. Jadi ini yang kita justru sangat gembira dengan kegaduhan ini karena tujuannya dalam rangka mengambil uang yang dicuci baik lewat korupsi, baik lewat penyelundupan, baik manipulasi cukai rokok, cukai minuman keras, maupun juga dugaan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Dan ini saya kira sesuatu hal yang mestinya ditangkap oleh DPR, membentuk pansus yang kalau kemarin saya usulkan pansus 2, pansus kulit dan pansus isi. Nah sekarang kulit tidak usah lah, sebenarnya harus pansus isi aja yang diambil. Dan kemudian mengawal pemerintahan dengan konsisten. Itu tugasnya DPR, punya hak angket, hak penyelidikan, hak bertanya, kan semua bisa dilakukan oleh DPR. Jangan kemarin kan saling menyalahkan, saling melempar bola. Padahal mestinya kan mereka sama-sama jadi pemain dan itu bisa dirumuskan dan penegak hukum tinggal disuruh diperintah oleh Presiden, juga oleh DPR untuk menuntaskan ini semua. Itu Anissa. Baik, Pak Boy, tadi ada beberapa hal yang di-highlight, salah satunya adalah pertanyaan dari salah satu anggota DPR RI yang mengatakan bahwa ini 349 miliar itu dari 2019 yang adalah Mahfud MD ketika itu sudah diangkat menjadi Menko Polhukam. Kenapa baru dibongkar sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan anggota DPR. Kalau kita balik,
kalau kita balik nanti sampai berakhirnya periode ini 1,5 tahun lagi tidak dibongkar pilih mana kan gitu kan. Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan gitu. Ya sama-sama salah aja kok saling nyalahkan. DPR kan juga mengawasi sejak dilantik, mengawasi Pak Mahfud MD, mengawasi Bu Sri Mulyani, mengawasi PPTK. Tugasnya DPR begitu. Dan kalau pemerintah diam, terus pengawasnya juga diam, itu ya sama-sama salah. Itu kok saling menyalahkan itu loh. Jadi ya sama-sama tahulah memang ini apapun kelemahan kita semua, sekarang kita akui dan tuntaskan ini semua masih ada 1,5 tahun. Beri target penegak hukum untuk menuntaskan semua ini. Dan mari nanti kita DPR kalau memang tugasnya hanya nyalah-nyalahkan, ya jangan dipilih pemilih berikutnya. Saking jengkelnya saya kadang-kadang begitu, Anissa. Oke, Pak Boy, menurut Anda apakah kasus ini di masa-masa awal ramainya kasus ini, tadi Anda menyebut rapat dengar pendapat pertama tidak masuk substantif, mungkin ada upaya untuk menggeser jadi ke permasalahan lain? Saya meyakini itu. Saya itu politisi Orde Baru, Anissa. Tahun 1997 saya DPRD Solo gitu. Jadi cara-cara politik itu saya paham bahwa ini untuk menghilangkan substansi, mengaburkan dengan hal-hal remeh-temeh, dengan hal-hal kulit itu ada. Makanya saya ya udah meskipun kadang-kadang dikecam oleh masyarakat yang mungkin kurang memahami cara saya, maka saya kemarin lapor polisi kan gitu kan. Itu ya karena ini semua permainan, kalau bahkan sampai mohon maaf ini saya katakan ini model lawak, saya akhirnya ikut melawak juga gitu. Saya juga jadi badut sekarang ini gitu. Enggak apa-apa, tapi kan menjadi hal-hal yang kulit menjadi hilang kan gitu kan. Jadi substansi kita giringlah ke sana, Anissa. Baik, Pak Boy jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan bincang-bincang ini usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNewsroom.